Di Indonesia, supranatural merupakan bagian dari nilai budaya yang sudah ada sejak turun-temurun. Bahkan di era modern sekarang ini pun, masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya akan fenomena dan kekuatan gaib. Sekarang ini, ada fenomena yang sangat menarik yang sedang terjadi di dunia maya. Banyak sekali bermunculan konten dengan muatan supranatural di kanal media sosial yang berhasil menarik perhatian dan minat dari masyarakat. Terlihat dari begitu banyaknya netizen yang tertarik untuk subscribe pada kanal dan podcast tersebut. Melihat penampakan tersebut. Itu Pak alasan saya. Anggi, yang selama ini Anggi kira, 2024 ada berbagai macam cerita pengalaman dan peristiwa supranatural yang dialami oleh seorang narasumber menjadi tontonan yang menarik bagi netizen. Mulai dari penampakan makhluk halus, praktek perdukunan sampai dengan korban santet. Tidak jarang seorang narasumber yang tanpa ragu menceritakan pengalaman perilaku mistisnya. Seakan itu semua adalah perbuatan yang dibenarkan dan diterima oleh masyarakat luas sebagai resiko dari nilai budaya spiritual. Mbak, saya mau nanya nih. Iya. Korban-korban Mbak yang Mbak pikat itu pernah nggak rumah tangganya ada yang rusak bener atau? Iya Kak, aku banyak? sampai dihujat sama, ada loh waktu itu satu perum ya Kak. Jadi gini, padahal istrinya itu ya Kak lebih unggul dari aku pendidikannya, terus juga dia lebih merawat diri, lebih Kak operasi plastik kemana-mana gitu ya. Tapi dia itu tetap datang ke aku gitu. Selain itu, ada juga fenomena munculnya orang-orang yang secara supranatural dianggap bisa menerawang dan meramalkan masa depan. Mereka biasa disebut dengan indigo. Banyak ramalan masa depan mereka yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Seputar Bandung? Peringatan untuk kota Bandung, kota, bukan kabupaten tapi kota Bandung, bahwa banyak-banyak berdoa, ibadah, sesuai agama masing-masing, minta tolong sama yang di atas supaya tidak ada, karena saya lihat pertanda bencana besar, musibah di kota tersebut. Fenomena ini menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat secara luas, termasuk dari kalangan pemimpin agama Islam di Indonesia. Indigo itu bukan kelebihan Bapak Ibu sekalian, itu penyakit, gangguan syaitan. Mau bukti? Coba ruqyah tuh. Anak Anda ada indigo, dudukin, bacain ayat Al-Quran. Kalau tidak kesurupan pasti dia merasa merinding, dia merasa, tapi itu indigo karena masalah syaitan. Saya pernah ngisi acara itu, pada saat itu pernah diundang di Trans TV waktu itu, khusus masalah indigo di acara halal. Sutradaranya ngotot, bilang ini Ustadz ini kelebihan nih, prestasi. Saya bilang bukan prestasi nih Pak, ini penyakit syaitan, diganggu oleh syaitan. Kok bisa? Dialog sama saya setengah jam. Terus saya bilang kesimpulannya gini aja Pak, Bapak coba, sudah ada sampel-sampelnya, ada di sudah ada 5-6 orang. Tanya mereka, pasti bahasanya, dari mana kau tahu ini? Bisa sembuhin penyakit kah? Bisa tebak masa depan kah? Bisa tahu? Dari mana? Pasti dia bilang, temannya di belakang rumah, temannya di atas kamar, temannya begini di kamar mandi. Itu syaitan semua. Coba ruqyah, pasti kesurupan tuh. Kesurupan atau dia merasa merinding. Berapa kali itu kasus seperti itu? Jadi ini bukan prestasi, ini syaitan, ini gangguan syaitan. Terlepas dari kontradiksi yang ada, hal mistis dan kepercayaan spiritual telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia secara turun-temurun dan tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Masyarakat Indonesia selalu memiliki hubungan khusus dengan dunia supranatural. Di saat kita bergerak menuju ke arah gaya hidup digital, mulai tampak pula bahwa dunia supranatural dan dunia digital bisa berpadu, menjelma menjadi peluang usaha alternatif yang mulai diminati oleh banyak kalangan masyarakat luas.